Abraham yang jawab soalnya, Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah tambah rezekinya. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah dapat pergi haji dan umrah kemudahan Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Saya mau ajak baca salawat dulu, kira-kira boleh gak Pak Bu? Tadi Indonesia kita sudah ajak banyak membaca salawat karena tanda kita cinta kepada sesuatu, kita sering sebut namanya. Kalau cinta sama sesuatu sering kita sebut nama. Pak, mohon maaf dulu waktu Bapak kenal Ibu sebelum nikah sering disebut kan namanya? Sering, karena cinta. Nah begitu juga kalau kita cinta anak Nabi kita sering disebut namanya. Boleh kita baca salawat ya Bu, Pak? Walaupun gak sebagus yang aslinya, tapi mudah-mudahan tujuan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ini menambah pahala serta keberkahan kita di awal hari yang akan kita lewati. Nanti Bapak Ibu cukup jawab Nabiullah Muhammad. Bareng-bareng kita nanti bacanya. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi terkasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulana sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan salawat ini menjadi wasilah buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah lapangkan kita dari segala kesempitan. Allah mudahkan kita dari segala kesusahan. Allah berikan petunjuk kita dari segala kebingungan. Amin amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala berfirman karim, wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Masjid Al-Barakah. Yang saya hormati para asatidz, para tokoh masyarakat, para guru, para ustadz,
juga terutama kepada pengurus, ketua, pengurus beserta jajaran wasilah subuh, Ustaz Jajan, dan wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus Musola Al-Barakah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang saya banggakan dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda serta adik-adik yang insya Allah semuanya akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini selain untayan kata tasakur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan rahmatnya, nikmatnya yang begitu banyak serta besar jumlahnya, sehingga kalau kita mau menghitung-hitung nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sekalipun kita menggunakan alat yang paling canggih yaitu komputer, maka selesai alat itu menghitung belum selesai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Betul apa betul, Pak? Betul. Betul, Bu? Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan senantiasa kepada manusia yang agung, manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, baik bapak maupun ibu, semuanya akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau, maaf saya tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada MC. Ini MC kita, Bu, namanya Ustaz Yunus bin Haji Juan. Karena beliau, Pak, saya mendapat kesempatan di tempat ini. Kita doakan, Bu, beliau, Pak, beliau ini MC biar sehat, panjang umur, dimudahkan hajatnya, karena beliau salah satu yang aktif mengajak orang untuk bergabung menghadiri wasilah subuh. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh beliau diterima dan dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Terusin nggak, Pak? Bu, terusin, Bu. Apa udahan aja? Udahan barangkali udah siap. Terus ya, Bu, Pak. Jadi Nabi terjadi sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bertakziah ke salah satu sahabatnya yang baru meninggal dunia. Nah, kebiasaan Nabi ini, Pak, kalau habis ngantar ke makam, kalau kita kan ngantar ke makam udah pulang ke rumah kita, betul, Pak? Kalau Nabi enggak, habis ngantar ke makam, Nabi balik lagi ke rumah sahibul musibah, orang yang sedang mendapatkan musibah. Apa tujuannya? Nabi memberikan hiburan, bertakziah, karena takziah artinya hiburan. Ini coba banyak di antara kita yang akan melakukan ini, padahal ini sunnah yang dianjurkan. Habis dari makam, Nabi balik lagi ke rumah sahibul musibah, orang yang lagi kena musibah. Maka Nabi bertemu dengan istri dari yang meninggal ini, sahabat yang meninggal. Maka bertanyalah Nabi kepada si istri yang meninggal ini, sahabat yang meninggal. Kata Nabi, wahai ibu, apakah suamimu meninggalkan pesan? Apakah suamimu berwasiat? Maka sang istri menjawab, wahai Rasulullah, suami saya ketika mau meninggal tidak berwasiat dan tidak pesan apa-apa. Hanya mengucapkan 3 kata. Kata siapa, Bu? Istrinya sahabat yang meninggal. Cuma 3 kata ya Rasulullah, kata suami saya. Ketika mau meninggal, beliau mengucapkan andainya lebih jauh. Singkat, andainya lebih jauh. Yang kedua, andainya masih baru. Dan yang ketiga, andainya semuanya. Cuma itu ya Rasul yang suami saya katakan. Nggak ada pesan, nggak ada wasiat. Cuma sayangnya belum suami saya menjelaskan, beliau keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi menjawab, apakah ibu ingin tahu apa maksud dari pesan suami ibu? Tentu ya Rasul, saya ingin tahu. Kata Nabi, baik, kalau begitu saya akan terangkan satu persatu. Kata Nabi, kenapa suamimu mengucapkan andainya masih jauh? Satu ketika beliau masih hidup, mau pergi sholat subuh, maka di tengah perjalanan bertemu orang tua yang susah berjalan. Maka orang tua ini dituntun oleh suamimu sampai ke dalam masjid.
Dan ketika suamimu mau wafat, pahala menuntun orang yang sedang mau ke masjid diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, begitu indah, begitu banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suamimu berkata, andainya saya waktu itu mengantarkan orang tua itu lebih jauh, bukan hanya ke masjid, pulangnya saya antarkan ke rumah, tentu balasan pahala yang Allah berikan jauh lebih banyak dan lebih besar lagi. Makanya suami kamu bicara andainya lebih jauh. Yang kedua kata Nabi, kenapa suamimu bilang andainya yang baru? Satu saat ketika suamimu masih hidup, dia mau pergi sholat subuh dan pada saat itu sedang musim dingin. Kita tahu kalau di tanah Arab dinginnya menusuk tulang, makanya suami kamu itu pakai jaketnya dua, yang baru di dalam, yang jelek di luar. Bu, alhamdulillah itu masih dengerin. Memang kalau di mana-mana Pak yang namanya pengajian ibu-ibu nomor 1. Maka itu di surga yang paling banyak ahli surga ibu. Di neraka juga yang paling banyak. Tapi insya Allah yang di sini mah nggak ada. Di sini cuma semua ahli surga. Semua di sini soleh apa? Yang kedua, kenapa suamimu bilang andainya saya kasih yang baru? Ketika itu suamimu mau sholat subuh, di tengah jalan ketemu peminta-minta yang sedang kedinginan, maka suamimu kasih jaketnya, tapi yang dikasih jaketnya yang lama, yang baru dipakai sayang. Bu, yang baru masih dipakai sayang. Makanya ketika suamimu mau meninggal, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ngasih jaket yang lama. Makanya diperlihatkan indahnya, besarnya, banyaknya. Makanya suami kamu bilang ketika mau wafat, coba saya kasih yang baru, pasti pahalanya lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, kenapa suamimu bilang andainya saya kasih semua? Ingatkah engkau wahai ibu, ketika suamimu satu hari pulang dari kerja, kemudian kau siapkan makanan di atas meja makan, dan ketika beliau hendak makan, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Ada yang ngetuk pintu. Ternyata di depan pintu ada peminta-minta yang belum makan. Maka suamimu potong roti yang kau sediakan, dipotong bagi dua. Separuh buat suamimu, separuh lagi dia kasih kepada peminta-minta. Nah, ketika dia mau meninggal, Allah perlihatkan pahala memberi roti yang separuh, betapa besar, indah dan banyaknya. Makanya suami kamu bilang, coba saya kasih rotinya semua. Maka pahala yang saya dapatkan pasti jauh lebih besar dan lebih banyak lagi. Bu, Bapak, kalau kita lihat sahabat yang tadi sudah berbuat baik belum? Udah belum Pak? Udah ngasih makan, ngasih baju, udah nuntun orang ke masjid. Udah berbuat baik belum Bu? Tapi kenapa sahabat itu masih menyesal? Padahal sudah berbuat baik. Kenapa sahabat itu masih merasa rugi? Padahal sudah berbuat baik. Karena dia menyesal. Padahal dia masih mampu melakukan yang lebih dari yang dia kerjakan. Oleh sebab itu Bu, Pak, dapat kita ambil sebuah kesimpulan di saat ini. Kita kalau mau beribadah kepada Allah jangan tanggung kan? Mau berbuat baik jangan separuh-separuh. Karena kebaikan yang kita kerjakan kembali ke Allah atau kepada kita? Kembali ke kita. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kita beribadah, kita sedekah, kita berakhlak baik, kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Namun sayangnya banyak di antara kita yang lebih pentingin dunia daripada akhirat. Betul Pak? Bu, kadang-kadang kita kalau mau ngasih yang bagus sayang apa enggak? Sayang, termasuk saya. Kalau ngasih sedekah yang udah gak kepake baru kita kasih. Itu gitu enggak? Makanan yang udah kemarin baru kita kasih. Ada yang begitu? Jangan Ibu, kasih yang terbaik. Allah akan ganti 1 dikasih 10 sama Allah bahkan lebih. Jangan tanggung-tanggung ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sholat hanya menunggu waktu sholat. Setelah justru kita sholat bekerja itu hanya menunggu waktu sholat. Jangan sholat ditunda-tunda di akhir-akhirnya. Apalagi ini sekarang momentumnya tahun baru. Kita baru melewati tahun yang kemarin. Kalau kita lihat tahun baru Hijriah, itu asal katanya dari kata apa Pak?
Hijriah, hijrah. Artinya apa Ustaz? Ini banyak Ustaz kita alhamdulillah. Bu, kemarin tahun baru Hijriah. Dari kata hijrah artinya pindah. Kalau dulu Nabi hijrah, pindahnya tempat dari Mekah ke Madinah. Sekarang sudah tidak ada hijrah karena kota Mekah sudah kembali ke umat Islam. Namun hijrah secara luas masih ada, bukan pindah tempat, tapi pindah perbuatan kita. Kalau dulu di tahun kemarin Bapak Ibu, kita masih banyak kesalahan kita, masih banyak kekurangan kita, maka di tahun yang baru ini mari kita perbaiki kesalahan dan kekurangan kita. Kalau di tahun kemarin, mohon maaf, sholat kita masih sering di akhir waktu, di awal waktu. Nah sekarang di tahun yang baru ini, sholat kita utamakan di awal waktu, berjamaah di tempat aja dikumandangkan. Kalau dulu ibu, bapak maaf, tahun kemarin sedekah kita cuma malam Jumat. Pak, sedekah kita cuma hari Jumat tahun kemarin. Saya termasuk, mudah-mudahan di tahun ini sedekah kita setiap. Kalau di tahun kemarin baca Al-Quran kita cuma hari Jumat atau malam Jumat. Nah di tahun ini bacaan Al-Quran kita harus setiap hari. Karena orang yang beruntung adalah kata Nabi, orang yang bertambah waktu, bertambah umur, kebaikannya semakin bertambah. Dan sebaliknya orang yang bertambah waktu, bertambah umur, keburukannya juga semakin berkurang. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, ibadahnya banyak, kebaikannya banyak. Wasarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya orang adalah orang yang panjang umurnya justru diisi digunakan untuk menumpuk dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan ini membawa kebaikan buat kita semua. Kita jadikan sebagai bekal menjalani perjalanan hidup bila yaumil akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.